Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa muqtadana habibi qulubina wa tabibi nufusina wa syafi'i dunubina Abil Qasim Muhammad ibn Abdullah wa alihi at-tahirin wa sahbihi al-muntajabin wa ala jami'al anbiya'i wal mursalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkadang dalam setiap bencana dan musibah dan saat-saat sulit, kita selalu bertanya, kapan datangnya kemenangan, pertolongan, dan bantuan dari Allah. Itulah juga yang direkam oleh Al-Quran ketika kaum mukminin dalam keadaan sulit, goncang, dan genting. Mereka bertanya-tanya, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan dan kemenangan dari Allah? Jawaban Al-Quran, ala inna nasrallahi qarib. Sesungguhnya pertolongan, bantuan, dan kemenangan dari Allah itu sungguh sangatlah dekat. Pernah di zaman Al-Imam Shadiq salawatullah wassalamu alaih, ada seorang ibu datang kepada beliau mengadukan perihal tentang putranya yang ditahan oleh salah seorang penguasa ketika itu. Ternyata Al-Imam alaihissalam hanya cuma memerintahkan ibu itu untuk terus bersabar, berdoa, dan meminta kepada Allah. Ibu itu kembali pulang ke rumahnya. 1 bulan berselang, ternyata masih belum ada kabar, tidak ada pembebasan, tidak ada kebebasan bagi putranya. Ibu itu kembali lagi ke imam mengadukan hal yang sama. Ternyata imam masih juga memberitahukan hal yang sama. Teruslah berdoa dan meminta kepada Allah sembari bersabar menanti pembebasan dan kebebasan bagi putra. Terus macam itu sampai berselang 3 bulan, masih belum ada kabar, tidak ada kebebasan dan pembebasan bagi putranya. Setelah 3 bulan berselang, ibu itu datang lagi ke imam. Ternyata imam masih menyatakan hal yang sama. Teruslah meminta dan berdoa sembari engkau menantinya dengan sabar. Setelah berlalu 3 bulan semacam ini, ibu itu gak ingin pulang lagi dan mengatakan kepada imam, wahai imam, sungguh kesabaranku sudah aku pergunakan semuanya, dan sampai 3 bulan ini kesabaranku sudah habis, selesai, tidak lagi tersisa sedikit pun. Laqad faniya sabri, sudah sungguh telah habis, terkuras habis kesabaranku. Mendengar jawaban ibu tersebut, imam mengatakan, sekarang engkau pulanglah ke rumahmu, nanti engkau akan dapati putramu sudah ada di rumah. Ternyata benar, ibu itu pulang ke rumahnya dan mendapati di dalam rumahnya sudah terdapat putranya yang telah kembali. Ada salah seorang yang bersama imam ketika itu mendengar dialog yang terjadi antara imam dengan ibu tersebut, bertanya kepada imam. Yang pertama, engkau katakan kepada ibu tersebut bahwa harus terus menunggu, harus terus bersabar sambil berdoa kepada Allah dan meminta kepada Allah. Kenapa yang kedua engkau ganti? Engkau perintahkan ibu itu untuk kembali ke rumahnya dan akan mendapati putranya sudah ada di rumahnya. Imam mengatakan, menurut Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, idza faniya sabru ja'al faraj. Apabila kesabaran itu telah dipergunakan habis, sudah selesai, habis, terkuras habis, disitulah datang kemunculan bantuan, pertolongan, dan kemenangan dari Allah. Kenapa? Inna nasrallahi qarib. Kenapa bantuan, pertolongan, dan kemenangan dari Allah itu begitu dekat? Karena tidak pernah ada setelah kesabaran kecuali hanya cuman kemenangan dan bantuan dan pertolongan dari Allah. Sehingga apabila kita kembali ke Al-Quran, seluruh Al-Quran, cerita, konsep, dan teori yang ada dalam Al-Quran tidak pernah ada sebelum kemenangan kecuali kesabaran. Fase, level, dan tingkatan terakhir sebelum kemenangan dari Allah, nasrun minallahi wa fathun qarib, tidak pernah ada fase terakhir sebelum kemenangan itu kecuali hanya cuman kesabaran. Yang juga memiliki arti bahwa tidak pernah ada ujian dan musibah yang lebih besar ketimbang ujian dan musibah kesabaran. Hatta idza stai'asa ar-rusul wa dhannu annahum qad kudzibu ja'ahum nasruna
Apabila para rasul itu sudah tidak memiliki kesabaran lagi, semua tingkat kesabarannya, volume dan isi dan kekuatan kesabarannya telah dipergunakan habis dalam menghadapi berbagai macam ujian, musibah dan kesulitan. Disitulah datang ja'ahum nasruna. Apabila kesabaran sudah dipergunakan, dioptimalkan, dimaksimalkan, tidak pernah datang setelah kesabaran itu kecuali hanya cuman kemenangan, bantuan dan pertolongan dari Allah. Sehingga Al-Quran penuh cerita-cerita indah tentang kesabaran. Pernah Allah menceritakan salah satu peperangan Bani Israel yang dipimpin oleh Talut, pemimpin mereka dalam melawan musuh mereka Jalut. Dalam peperangan itu Allah ingin mengajarkan pada kita bahwa peperangan yang begitu besar pun tidak pernah ada unsur kemenangan yang begitu menentukan kecuali adalah faktor kesabaran. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtarikum binahar. Ketika Talut pemimpin mereka bergerak menuju ke medan peperangan, perjalanan yang begitu jauh di bawah terik panas matahari yang menyengat, ternyata Allah masih memberikan ujian supaya membuktikan mana yang sabar dan mana yang tidak. Innallaha mubtalikum binahar. Perjalanan yang begitu panjang menuju medan peperangan di bawah terik sinar matahari yang menyengat. Mereka menuju ke medan peperangan yang harusnya membutuhkan energi yang begitu banyak dan energi yang begitu besar. Ternyata Allah menguji mereka untuk mereka melewati sungai dan tidak ada yang boleh minum dari sungai tersebut walaupun panas dan haus. Sehingga mereka terbagi kepada 3 kelompok. Ada yang minum, ada yang tidak minum sama sekali, ada yang minum sedikit. Man ikhtarafa ghurfatan biyadih. Ternyata yang minum begitu banyak, yang sampai kenyang mereka dari minum, jangankan bertemu dan sampai masuk ke medan peperangan, jangankan bertemu musuh dan sampai ke medan peperangan, untuk melanjutkan perjalanan saja mereka tidak mampu. Harusnya mereka yang kuat, harusnya mereka yang mampu melanjutkan perjalanan, cuman karena minum terlalu banyak, tidak ada kesabaran, mereka tidak mampu melanjutkan perjalanan. Hanya cuma yang tidak minum sama sekali dan minum sedikit yang mampu melanjutkan perjalanan mereka. Mereka berjalan sampai ke medan peperangan. Yang minum sedikit tadi teriak begitu melihat musuh, la taqata lana al-yawma bi Jaluta wa junude. Kita tidak mampu untuk mengalahkan musuh yang begitu banyak. Tapi justru yang tidak minum sama sekali, yang penuh dengan kepayahan, yang penuh dengan keletihan, yang penuh dengan kehausan, justru mereka mengatakan ketika melihat musuh yang begitu banyak, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Berapa banyak kelompok yang sedikit mampu mengalahkan kelompok yang lebih besar dengan seizin Allah. Kenapa? Tidak minum, sabar, dan mampu menghadapi segala macam lapar, dahaga, haus, rasa sulit, dan rasa letih. Pernah ada salah seorang ulama dari Tunisia, ia pernah menulis, tahukah kita kenapa Iran selalu menang? Peperangan, fitnahan, embargo, krisis, dan apapun yang dihadapi Iran selalu berhasil keluar dari seluruh kesulitan dan musibah dan bencana itu sebagai pemenang. Kata seorang ulama itu karena mereka mampu dan berhasil. Istata'u ayyaj'alul Husaina Mahdiyya. Karena mereka mampu menjadikan Al-Husain itu sebagai Al-Mahdi bagi mereka. Artinya mereka mampu menjadikan kesulitan, mereka mampu menjadikan musibah, mereka mampu menjadikan saat-saat sulit itu sebagai harapan, sebagai penantian, sebagai kesempatan, sebagai senjata, dan sebagai kebahagiaan bagi mereka. Sehingga Al-Quran begitu jelas, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Kami Allah akan selalu menguji kalian dengan berbagai macam, dengan lapar, dahaga, haus, rasa takut, dan semua ujian bermacam-macam. فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
tapi kegembiraan bagi orang-orang yang sabar. Dalam ujian itu kegembiraan bagi orang-orang yang sabar. Kabar gembira bagi mereka. Siapa mereka? Alladzina idza asabathum musibatun qalu. Mereka lah orang-orang yang ketika mereka tertimpa musibah, mereka berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wassalamualaikum